diperkenalkan. Wadah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jujur saja merasa senang, bukannya saya akan menggurui, tapi kita sama-sama sharing. Kenapa? Mungkin usianya ada lebih daripada saya, tapi saya salut kenapa? Dikala usia kita sudah ya dikatakan tua, tapi jangan pernah merasa diri kita tua, kita tolak tua kita. Setuju ya Pak ya? Karena prinsip saya, usia boleh bertambah, tapi saya harus menolak untuk tua. Karena dikala kita merasa diri tua, maka kita jadi manusia tidak berguna. Saya akan berilustrasi Pak. Jadi saya dari 90-an, sekitar saya masuk SD itu tahun 83, saya sudah mengikuti pramuka. Sampai dengan saya lulus SMA, kemudian saya masuk tentara, kemudian saya pernah kuliah lagi dan masuk lagi pramuka. Kenapa? Karena menurut saya di antara organisasi lain, kitalah organisasi yang harus tumbuh berkembang. Kenapa? Karena dengan pramuka ini kita sama juga dengan mengembangkan potensi dari generasi muda. Kalau pramuka tidak ada, maka kehancuran generasi muda. Itu bisa kita presentasikan Pak. Bisa kita lihat organisasi yang ada, eksistensinya bisa dilihat. Adakah organisasi dunia yang lain? Pramuka dunia ada kan? Kepanduan, ya kan? Jambore internasional ada, Jambore nasional ada, Asia ada, dan itu sekarang masih dilakukan, dan saya pernah mengalami hal itu. Next. Sebelum saya kembali kepada materi, maka bahasa sersan 2 secapa, kemudian saya dulu di Mabes, saya upayakan untuk bisa berkuliah, karena saya bukan cari ijazah, tapi saya cari wawasan, biar kita lebih percaya diri. Jabatan saya Wadan Denmark, saya pernah tugas di Aceh, Papua, NTT, dan luar negerinya India. Ya, India ini yang agak lama, tapi kalau kayak Thailand, Malaysia, Australia, yaitu anggap aja healing, jalan-jalan yang cuma 2 bulan. Saya punya tanda jasa dari 8, 16, 24 Kabupaten Sinararia, Dharma Nusa, Wiradharma, Sosial, dan Dewi Jacista. Lanjut. Kalau pendidikan militer, saya pendidikan tidak pernah pendidikan enak. Bripet yang saya pakai sebanyak ini Bu, kalau tentara itu mungkin sama dengan pramuka. Dikala itu kesulitan, dikala itu suatu hal yang susah, tidak pernah enak, itu adalah kebanggaan. Makanya bripetnya dipasang juga kan. Benar nggak Bu? Ibu nggak enak, bapak nggak enak, harus nempuh di Klatin 1, harus nempuh bela negara, pasti pendidikannya kayak tentara. Tapi kenapa nggak enak pengen ikut? Kenapa dipasang? Itulah kebanggaan, tidak semua bisa. Lanjut. Kemudian tata urutnya apa saja? Apa sih itu arti wawasan Nusantara? Kita harus tahu dulu berbicara wawasan Nusantara. Kemudian mengapa wawasan Nusantara diperlukan? Kemudian bagaimana implementasinya, cara bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Lanjut. Nah, ini dia apa wawasan Nusantara. Wawasan itu adalah pandangan ya Bu ya. Kemudian Nusa itu nesos, pulau antara laut dan seberang. Jadi wawasan Nusantara itu berbicaranya, kalau bicara sejarah, negara kita bukan negara Indonesia, dahulunya adalah negara Nusantara. Malaysia, Brunei, Thailand masuk ke ke wilayah Indonesia yang didelegasikan, yang dipersatukan oleh Majapahit. Berjalannya waktu, masuklah para penjajah-penjajah ini. Contoh dari di Papua, ada yang masuk dari wilayah baratnya adalah Jepang, Inggris.
dari kitanya adalah dari baratnya Belanda. Makanya ada perbatasan Papua Nugini dan Papua. Kemudian di Malaysia sendiri, dia jajahan Inggris datang dari utara, ini dari selatan. Makanya ada Kalimantan itu dibagi dua antara Malaysia dengan Kalimantan, Indonesia. Tetapi berbeda dengan Timur Timur. Pasti ada pertanyaan, kenapa Timur Timur bisa dilepas? Ya kan? Karena Bu, secara otoriter dia bukan satu jajahan. Dia masuk ke Indonesia, keinginan masuk ke Indonesia, diterimalah sama Ibu Pertiwi. Tetapi nyatanya setelah dibangun, dia pengen keluar lagi, dan sekarang pengen masuk lagi. Saya pernah tugas di sana 2017-18. Di sana sekarang negaranya menjadi pembantu di negeri sendiri. Mereka sekolah di Indonesia, 90% belanja dari Indonesia. Kenapa bisa begitu? Itulah egosentris yang sangat tinggi. Ya. Sementara 90% pembangunan ngandelin orang Indonesia. Dia masalah sawah aja sampai berebut sampai sekarang belum terselesaikan. Lanjut. Apa itu wawasan cara? Adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia terhadap diri serta lingkungannya. Berarti diri kita sebagai orang Indonesia harus bangga. Kita harus menganggap diri kita sebagai bangsa yang besar. Memandang Indonesia itu jangan pernah merasa diri kita kecil. Indonesia besar. Sejarah mengatakan dan pernah ada satu riset, dunia meriset bahwa sumber daya alam Indonesia apabila digunakan secara 100% masih bertahan 70 tahun ke depan. Amerika, negara besar, hanya 3,5 tahun habis punah. Makanya kita harus berbangga, kita masih, apalagi kita pertahankan, masih bisa prediksi sampai 200 tahun ke depan. Berarti kalau dihitung, kayak saya punya anak, berarti nanti bisa turunan ke-8 yang masih bisa menikmati. Selanjutnya terserah Anda kan, siapa yang penghuni di situ maka lestarikan. Kalau nggak bisa lestari, maka mereka akan hidup sangat sulit. Kemudian dilandasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila masih eksis Ibu? Masih eksis Ibu? Bicara di situ dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi Kak Hana bilang adil itu tidak harus sama. Benar nggak? Bagi saya harus sama, namanya adil sesuai dengan porsinya. Tidak Bu, tidak bisa dikatakan beda. Contoh, rasa adil apabila orang itu merasakan diri saya adil walaupun berbeda, sama nggak? Sama nggak? Contoh, saya katakan ibaratnya seorang pejabat, saya merasa adil. Masyarakat yang tukang jualan kerupuk merasa adil, sama nggak adilnya? Sama, konsumsinya yang berbeda. Berarti keadilan itu kenapa diterapkan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti dasarnya adalah sama. Cuman konsumsi kita yang berbeda. Iya kan Bu? Ya. Kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan. Paling pokok persatuan dan kesatuan. Dari mulai 1908 adanya Bung Karno, adanya Bung Hatta yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang bersatu, adil dan makmur. Itu dari Nyong Ambon, Nyong Jawa, Nyong Japanes. Dia menyatakan pengen bersatu. Padahal dulu Patih Gajah Mada mempersatukan. Namanya adalah Nusantara. Dengan berjalannya waktu para pemuda bersatu. Dan sekarang kita berbicara, kalau pramuka tidak pernah ada kata persatuan dan bersatu, maka bubarlah generasi muda yang akan datang. Kita sebagai lebih
lebih pembinanya, maka kita harus bersatu padu, samakan visi dan misi, bahwa kita menggunakan baju pramuka tujuannya adalah apa? Menjaga generasi muda ke depan yang lebih handal. Makanya saya salut, tadi ada yang ngomong umur saya Pak udah 60 tahun masih ikut pramuka, padahal katanya saya kalau kedinginan encok, iya kan? Tapi itu kan tidak jadi alasan. Kenapa? Karena kecintaannya terhadap pramuka. Dengan kecintaan ibu terhadap pramuka berarti secara tidak langsung menyelamatkan generasi bangsa. Kemudian lanjutkan, wawasan pembangunan nasional dalam wujud cita-cita dan tujuan nasional. Jelas. Ibu berkumpul di sini mempunyai tujuan, benar kan? Tujuannya apa? Pengen dapat sertifikat. Ya, biar kalau dapat sertifikat berarti dedikasi kita tinggi, bener nggak? Tapi berarti kalau begitu ibu dapat sertifikat, kalau menurut saya diberi sertifikat Bu ya, kepramukaan di sini, saya punya tanggung jawab moral yang saya tinggi. Dikala kita punya sertifikat, oh saya dapat sertifikat loh di Karangpawitan, apa hasilnya? Tapi hasilnya cuma dapat banjir, dapat makan, duduk manis, nggak ada hasil. Itu pertanggungjawaban moral Bu, bukan hanya secari kertas. Kenapa? Tujuannya ibu punya ilmu di sini, tularkan di anak-anak kita, tularkan generasi penerus kita, sehingga kita dengan menularkan kita bukan jadi orang yang berdosa. Kita tidak mungkin hidup selamanya, benar kan Bu? Tapi generasi muda kita akan datang selamanya, betul nggak? Negara kita harus berjalan selamanya. Siapa? Penggantinya adalah generasi penerus kita. Kalau kita tidak punya tanggung jawab moral terhadap hal itu, maka jangan salahkan generasi muda kita, tidak akan jadi apa-apa, hanya jadi pelengkap negara. Tanggung jawab loh. Ya, lanjut. Nah, jumlah pulau udah jelas, provinsi udah jelas, letak strategis dianugerahi sumber daya alam yang sangat melimpah. Sangat melimpah Bu. Saya pernah di Papua, buang biji salak, tumbuhnya salak. Gak usah dipupuk, tumbuh. Indonesia punya itu Bu, subur. Tapi kadang yang membuat tidak subur adalah kita sendiri dengan apa? Karena orang yang biasanya maaf ya Bu, kalau di Papua, kita berbicara di Papua, jadi simpel hidupnya. Cerita ini, Bapak sukunya hidup bagaimana? Beta su hidup, ada rokok, ada makan, ada musik, dunia tenang. Baru besok bagaimana? Besok beta cari. Dia kan simpel, asal makan hari ini, besok nyari lagi, bener kan? Kalau kita beda Bu, makan hari, contoh keundangan, makan, udah makan, ada yang bisa dibawa nggak? Kenapa pola itu? Ya itu yang terjadi. Saya sangat tidak menyetujui, dikala kita punya uang banyak, membuat rumah yang sangat besar, mobil yang sangat banyak, ya kan? Dikala mati, kita masuk 1 kali 2 kali 2 meter. Kenapa alasannya? Saya buat anak saya 4, rumahnya harus 4. Ada yang setuju Bu dengan itu? Ada Bu? Ada apa yang setuju dengan itu? Kalau saya tidak setuju, lebih baik saya kasih ilmu. Pepatah mengatakan, berikanlah anakmu pancingan, jangan diberikan ikan. Karena kenapa? Kalau kamu berikan ikan, maka habis ikan anakmu tidak jadi apa-apa. Tapi kalau berikan ikan dan kau ajarkan membuat umpan, maka anakmu menjadi orang yang lebih daripada kita. Lanjut. Saya habis di kacamata sebenarnya. Duduk sama. Lanjut. Wawasan Nusantara itu apa sih pengertiannya? Merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945 adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenali diri, lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. KPPR tahun berapa? 98. Kelahiran saya jadi tentara. Lanjut. Cita-cita dan tujuan nasional apa? Ibu punya cita-cita, bapak punya cita-cita, pasti punya. Negara saja punya, Bu. Apa? Punya tujuan hidup? Punya. Kepentingan nasional? Iya, punya kepentingan. Ibu kesini punya kepentingan, dapat ijazah otomatis ratingnya naik, betul nggak? Ya, ngapain sekarang dingin-dinginan di sini kalau ratingnya naik? Ya, tapi masih ada yang pulang begitu balik lagi ke sini dapat ijazah yang sama. Karena tanda garis bawahi, karena banyak yang pulang. Jangan disamakan, absensi berlaku. Dikala dia tidak bisa hadir 3 hari betul, jangan kasih ijazah. Setuju nggak, Bu? Itu yang namanya adil. Kalau nggak adil, bobok di rumah, datangnya terakhir, ijazahnya sama. Benar nggak? Kalau menurut saya itu sama dengan SM. Maaf, jangan tersinggung kalau tidak merasa. Ibaratnya kuliahnya kagak, ijazah dapat. Sama dengan SM, sarjana monyet. Benar nggak, Bu? Ngapain kita sekolah tinggi kalau ilmunya nggak dapat? Kalau ijazah mah gampang, beli aja fotokopi selesai. Kemudian geopolitik, geostrategi, pengembangan pengembangan nasional, keamanan nasional, kesejahteraan nasional. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bu, kalau bicara adil dan makmur di Jawa itu masih makmur. Kenapa? Ibu bapak makan 12.000 kenyang nggak? 8.000 kenyang nggak? Kenyang tutup kocong, betul nggak? Di Papua, Bu, nggak laku di 20.000. Yang taunya, bapak, beta suka sih uang biru, uang merah kah? Karena di sana harga Indomie tahun 2012 12.000, harga telur 7.000. Pengen beli jalan kaki dulu 1 hari ke desa, itu pun kalau ada. Di sini GoFood ada, betul nggak, Bu? Makanya kalau bicara makmur nggak, Ibu, Bapak? Yang tidak memakmurkan siapa? Diri kita sendiri. Karena apa? Saya pernah kuliah. Jadi antropologi budaya berbicara manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama Cinais, Amerikais, sama Afrikanais. Kenapa orang Cinais? Cinais itu mencari uang, ya. 1 minggu sebelum kaya makan bubur 5 hari, makan nasi 2 hari. Setelah kaya dia makan bubur 2 hari, makan nasi 5 hari. Kenapa? Karena mampu. Orang Amerikanis, dia punya cita-cita, dia tidak pernah beli lahan yang banyak, tapi pendidikan diutamakan. Setelah banyak uang dia happy. Nah, sekarang Afrikanis begitu dapat uang, biar makan ayam seminggu sekali, belum punya uang. Begitu banyak uang, seminggu tiap hari makan. Berarti yang begitu kategori mana? Nah, bapak ibu kategorinya di mana? Begitu ada uang 50.000, 50.000 saya cukupkan. Begitu 100.000, nggak mikir nabung, saepkeun deui wae. Punya uang, udah punya rumah, beli lagi rumah, beli lagi sawah, beli lagi tanah, karena akan seperti hidup selamanya. Benar nggak, Bu? Benar nggak, Pak? Mobil kita, udah mobil masih bagus, tapi melihat orang beli Fortuner, hilir kabedaan ngutang KBTN, betul nggak, Bu? Kabang Jabar, baik gaji 1 juta, oke, itu masalah, lu penting ayah honor, ya kan? Beli, sama nggak? Sama nggak fungsinya? Sama. Kenapa tidak ditabung untuk masa depan? Ada pepatah mengatakan masih muda
banyak rezeki, tenaga kuat, tantangan sedikit. Setuju nggak Bu? Pak, Bapak, Ibu, anaknya baru bayi, 1 juta cukup nggak? Cukup. Tapi sudah tua, rezeki kurang, tenaga apalagi, tantangan banyak. Sekarang Ibu, Bapak punya anak kuliah, cukup nggak 1 juta hidup sebulan? Enggak. Makanya apakah mau nanti di saat di depan tenaga kita udah sedikit, rezeki sedikit, tantangan banyak, kita ngandelin terus pinjem kabel? Makanya dari sekarang coba belajar manajemen. Kalau saya Bu, pengennya ganteng, punya uang saya beli emas, bukan beli tanah. Karena lah membeli emas begitu butuh uang, 5 menit jadi, beli tanah 5 tahun belum tentu. Bener nggak Pak? Katanya orang dulu tanah makin lama makin bertambah, makin harganya meninggi. Iya, ngejualnya 3 bulan aja udah untung. Ya, lanjut. Nah, kemudian ini keunggulan kooperatif Indonesia, posisi geografi di Katulistiwa. Kita itu di daerah terlewati oleh negara luar. Kemudian negara maritim dengan segala kekayaan kelautannya. Laut kita kaya nggak? Kaya, tapi di Tasik harga laut mahal tuh Bu? Mahal ya. Kenapa bisa mahal? Padahal dia tidak usah pakai modal mancing, bener nggak Bu? Tapi kalau bapak-bapak mancing pakai modal. Beli sarden, ikannya buat mancing, airnya buat anak. Beli telur asin yang kuningnya buat mancing, putihnya buat anak. Mau mancing ngeluarin dulu duit. Begitu dapat ikan, alhamdulillah, walaupun duitnya dapat 25.000, tekornya 125, bener gak? Nggak salah. Kenapa bisa begitu? Karena katanya hobi. Hobi, tapi namun ibu-ibu dikasih duit 25.000, mikir mendingan beli ke uyah setahun. Ya nggak Bu? Ya. Betul, ibu-ibu itu dibilang ibu-ibu itu paling irit sedunia kalau urusan makan, tapi urusan pulsa tidak ada irit. Ya nggak Bu? Ya nggak Pak? Oh iya. Kemudian sumber daya pangan yang sangat melimpah, sumber daya obat-obatan dari herbal banyak sekali ya. Lanjut. Saya sampai jam masih 28 menit lagi. Karena 1 jam ya jatahnya ya. Kemudian batu bangun wawasan Nusantara nih, batu piramida Bu. Ini piramida itu wawasan Nusantara, konsep negara itu kepulauan. Nah paling utama didasari oleh para pejuang. Kemudian konsep nikah. Nah ini konsep-konsep ini yang menjadi negara kita menjadi negara berdaulat, adil dan makmur. Lanjut. Tadi saya agak menggelitik pertanyaan yang Bapak, jadi nanti saya jawab ya Pak ya. Masalah galak menggalak ya. Kalau saya setuju jadi guru kudu galak. Kalau nggak galak muridnya jadi naon. Makanya yang pernah pramuka di sini pasti kenal saya paling galak. Pancasila landasan ideal, undang-undang landasan konstitusi, landasan visualisasi. Padahal udah tahu lah wawasan Nusantara itu tahu dibaca, tapi pelaksanaannya pura-pura tidak tahu. Ibu yang menjawab. Kalau Bapak tadi melakukan, Ibu yang menjawab yang enggak. Lanjut. Mengapa wawasan Nusantara diperlukan? Ya harus perlu. Kalau nggak tahu arti wawasan Nusantara, mana bisa kita hidup berbangsa dan bernegara. Lanjut. Saya emang nggak terlalu banyak. Ini tentang para filsafat, para pencetus negara. Dari mulai Ernest Benan, Otto Benar, Bung Karno, Bung Hatta. Ini adalah orang-orang ternama. Kita harus bangga. 2 orang ini dikenal dunia. Sangat bangga Bu, dikenal dunia. Kenapa? Karena punya dedikasi dan punya harga diri menjadi orang Indonesia.
Kenapa di Brigif ini, maaf, tadi kan saya sudah sampaikan pada satu upacara, betul tidak? Jam 6 ada trompet berdiri karena menurunkan bendera. Alhamdulillah Bu, Pak, masih ada yang tidak nurut, masih aja jalan. Dari situ saja sudah terlihat. Saya pernah di Australia, Pak, ini cerita. Jadi anak pang tahu, Bu, Pak, kalau ibu pasti ngomong pang itu pang goreng, nah betul nggak? Pang susah diatur, nah, pang kucana, pang bau, nah, bener kan? Iya. Rambutnya gini, pakai sobek-sobek. Begitu lagu kebangsaan, diem dia, langsung megang begini. Di kita apa yang terjadi? Nganggo dasi, nganggo jas, lagu kebangsaan, lempang, bener nggak? Siapa itu? Saya nggak tahu. Kayaknya di sini tidak ada yang merasa. Lanjut. Catatan sejarah bangsa. Sejarah bangsa di dunia mengalami pasang surut. Jelas kita juga pasang surut. Ekonomi pasang surut, bener nggak Pak Bu? Tanggal 1 ekonomi meningkat. Tanggal 15 mulai menengah. Tanggal 25 menurun. Tanggal 30 ekonomi cari tumpangan. Nggak jauh beda sama saya. Ada yang tumbuh semakin besar dan kuat, ada yang semakin surut, dan bahkan ada yang tinggal nama saja yang tercatat dalam sejarah. Apakah kita mau negara Indonesia ini hanya catatan sejarah? Negara ini harus tetap berjalan. Setuju? Kita tidak mungkin berjalan terus, kita pasti mati. Setuju? Oleh karena itu, maka sebelum kita mati, ibu, bapak jadi pembina anak-anak, motivasi supaya punya wawasan Nusantara, mencintai negara kita. Itu tanggung jawab moral kita. Saya nggak mungkin berdiri terus jadi baju loreng 13 tahun lagi pensiun. Lami kene, ya Bu, saya kan masih berondong. Ya, masih berondong. 13 tahun lagi. Saya tidak mungkin. Umur orang Indonesia paling banter 72, itu pun ada bonus, betul nggak? Tapi negara ini tidak ada kata umur, terus berjalan. Makanya selama kita masih hidup, majukan generasi yang punya wawasan kebangsaan dan bernegara. Setuju nggak? Kalau nggak setuju, ibu bukan orang Indonesia. Surut karena tidak mampu untuk mengelola diri dan tidak konsisten terhadap kehendak bersama yang semula dijadikan perekat di samping tekanan desakan perubahan situasi lingkungan. Nah, tadi ada pertanyaan ya Kak Buhana, ya kan? Anak sekarang itu katanya apa Pak? Tadi yang nanya? Pak, yang nanya apa? Ini yang saya akan jawab Pak. Anak tidak boleh tegas ya. Nah, anaknya susah. Menurut saya tegas itu harus. Kalau galak ditakuti, benar nggak? Tegas itu harus. Tapi kembali lagi, kamu masuk jam 7. Kalau enggak, gerbang saya tutup. Tegas nggak Bu? Pak, hari gurunya datang setengah 8. Tegas nggak? Ayo yang ngerasa, silahkan Anda rasakan sendiri. Kenapa? Kita harus berbicara, namanya sebagai pengajar, baik di organisasi atau apa, yang modal satu adalah punya misi dan punya disiplin. Dikala kita bisa mendisiplinkan diri, maka mudah untuk mendisiplinkan yang di bawah. Tapi jangan perlakuannya yang jargoni, iso ngajar olah iso ngelakoni. Ngomong kamu harus begini gini. Tapi kitanya gono. Nah, itu yang kenapa degradasinya menurun di situ. Karena kucing dulu guru ada peribahasa, guru kencing berdiri, anak kencing. Sekarang mah tidak. Guru kencing berdiri, anak lihat. Betul nggak? Ya kalau kita sebagai gurunya datangnya terlambat, anak ngeliat. Kamu terlambat, bapaknya tahu terlambat. Berarti maka kita sepakat punya disiplin, punya misi yang sama, kompak sesama guru. Insya Allah sekolah itu pasti bagus.
Kita dulu sebelum orang lain, kita dulu sebelum anak. Saya maaf kata, tanya anggota saya, jam 7 teh hadir nggak? Apa ya, silahkan. Kamu mau jam 7 kurang 1 menit datang, silahkan. Yang mau datang dari rumah jam 7 kurang 1 menit, kurang 2 menit, silahkan. Yang penting jam 7 sudah berdiri apa? Mikir kan? Saya datang jam berapa? Ya jam 7. Begitu waktunya jam 7, apa yang laksanakan? Yang terlambat jungkir. Sama halnya kalau kita berkomitmen, gerbang sekolah jam 7 tutup. Jangan murid yang dihukum kalau terlambat, guru oke sama dihukum. Hari pengen enaknya doang, guru nggak mau dihukum, anaknya dihukum. Itu namanya jarkoni. Terus ada kumaha generasi penerus kita. Contoh, maaf, saya bukan menyinggung. Kalau yang merasa mohon maaf, ya sadar diri aja. Ya, contoh, on time jam 1 pacar, ya mainkan. Nyatanya jam 3. Jam 2 leuwih keur hujan puas. Kenapa? Komitmen, disiplin adalah paling utama. Dan kita disiplin adalah napasku. Tapi kalau sudah tidak disiplin, ada saja 1 orang atau 2 orang kita tidak disiplin, maka tunggu kehadiran generasi tanggung jawab. Tanggung jawab. Di sini ada yang nggak disiplin? Tidak ada. Tidak ada yang beda dengan yang lain. Karena saya lihat masih ada di barang, masih ada yang di warung. Itu bukan nggak disiplin. Katanya saya lewat online saja. Kebetulan saya pakai Ju. Itu makanya kita fondasi dasar dalam bernegara adalah fondasi dasarnya siapa? Generasi penerus kita, Pak. Jangan pernah kita bodohin generasi penerus kita. Karena negara ini akan hancur dikala kita membodohi para generasi penerus kita. Sepakat Ibu pada disiplin, Bapak? Sepakat dengan omongan saya? Kalau nggak sepakat, saya juga tidak merugi. Saya cuma menghimbau. Di depan saya banyak yang lebih sesepuh, yang lebih tahu artinya makan garam. Ya kan? Kamu kalau belajar jangan bawa HP. Alhamdulillah di sini, Bu, anak SMP, SMA tidak boleh pegang HP. Tidak boleh. HP kumpulkan. Yang pernah di sini angkat tangan. Yang pernah di sini pramuka di sini bawa anak-anaknya, angkat tangan. Nggak ada ya? Ada? Ada? Boleh main HP anak-anak, Pak? Enggak. Kenapa? Saya membelajarkan diri. Dia hidup tanpa HP, bisa enggak? Alhamdulillah anu ayeuna nama, Pak, ngecas di mana? Dibuka aja. Kita berpola. Anak sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak tidak jauh beda. Begitu kita mau makan, makannya sama ikan asin, jeung tahu, alhamdulillah walaupun ikan asin juga berkah, geus sangsara sombong lagi. Bener kan? Jangan dulu makan, foto heula. Aya nu tabrakan, heula, video heula, lain ditulungan kaburu pae. Bangun tidur lain si banget, Pak. HP. Ibu-ibu lain masak HP heula. Di dia pakai kompor jeung masak di dia online. Benar nggak? Apakah kita mau diperbudak oleh HP? Kalau tidak, beas-beak HP jual. Ayeuna mah dibalik, mendingan ngejual beas beli HP. Ya kan? Beas habis, heula jang, sing sabar. Pulsa beak, aduh kayak galau merana. Tidak update status seperti makan tanpa sayur. Ya enggak? Setiap kegiatan selfie dong. Pasti selfie. Kade ibu bapak kalau selfie lihat-lihat, tong sampai mulut kejebur. Jadi coba kita berupaya ke anak sekarang
dikasih jajan masih nangis nggak? Nangis anak dikasih jajan masih nangis tuh? Nangis. Bere HP tong dibere dahar, hirup Pak. Kuat. Kenapa? Alhamdulillah kamu belajar. Bapaknya, ibunya main HP. Kalau saya, maaf, ini saya ya punya prinsip, kalau makan pasti harus kumpul dengan keluarga. Tidak boleh makan perorangan. Harus kumpul dan tidak boleh megang HP. Saya kalau makan berempat, anak saya 2, masak tempenya 5. Tujuannya satunya biar rebutan. Dengan rebutan berarti di situ ada kebersamaan. Dek, Kak, sok bagi 2. Ah, itu keadilan di situ udah mulai upaya. Karena saya berpola seperti itu. Saya jauh Bu sama keluarga. Istri di Majalengka, anak di Bandung. Saya di sini. Kenapa? Karena saya tentara, saya harus terima dengan konsekuensinya. Terus bagaimana ketemu sama keluarganya? Ya istri suruh nganterin dong ke sini. Lanjut. Bagaimana NKRI? Alhamdulillah Ibu, kalau saya bicara Bang Toyib, jadi keingetan Bu. Istri saya dari hamil 1 bulan, saya tinggal. Begitu 9 bulan, saya pulang. Jam 2 lahiran, jam 4 saya tinggal. Pulang anak udah 2 tahun setengah. Alhamdulillah begitu ketemu nggak mau om. Begitu sampai rumah duduk di samping, om jangan deket mama aku. Sedih, sakitnya tuh di sini. Tapi dah bagaimana? Di daerah tugas kami tidak ada sinyal. Ngantar surat bulan ini dapatnya bulan depan. Alhamdulillah dibaca sampai 100 kali. Kata ibu bisa dibawa. Mana ada di daerah tugas bisa dibawa, Ibu? Kita 1 tahun menjaga NKRI. Nah, Bapak Ibu mah tinggal meneruskan, didik para generasi muda supaya mencintai negara. Gitu kan Pak? Mengisi kemerdekaan tidak harus berperang. Mantapkan generasi penerus bangsa, itu sudah menjadi pejuang. Lewat apa? Organisasi pramuka kita berjuang melestarikan generasi bangsa supaya punya dedikasi di mata dunia. Nah ini Bu, ke arah mana Indonesia akan berkembang? Nah ke arah mana? Kader, Kidul, Kulon, Wetan. Makanya ibu tinggal nanya, bapak tinggal nanya. Begitu ada murid, tokoh idolamu siapa? Ya kan? Saya nanya, Kak ibu tegaduh tokoh idola? Gaduh nggak? Pasti punya. Gaduh, idola saya siapa? Sang mantan. Ya kan, bisa aja kan? Siapa Bu idolanya? Ini kan testimoni aja. Siapa? Suami, oke. Ibu Lesti Kejora karena ada RT. Siapa? Ayo, siapa? Siapa? Ini buat melanjutkan nanti omongan saya ke anak-anak. Siapa Bu? Hah? Inul? Hah? Bingung? Astagfirullahaladzim, gitu aja bingung. Ada? Siapa Bu? Mas Sudrajat. Hah? Itu, oke. Jadi kita pertanyaannya untuk memotivasi mereka sebagai menjadi anak yang bersyukur, tanya, kamu idolanya siapa? Saya pernah ngisi materi, idolanya siapa? Lesti. Idolanya siapa? Bob Sadino. Idolanya siapa?
siapa ya, pesulap, siapa yang namanya pesulap merah. Kita tanya, kenapa jadi idola? Karena beginilah. Saya tanya, ada satu orang, idolamu siapa? Orang tua saya. Itu yang benar. Makanya Pak, kalau ada idolanya anak-anak yang bukan orang tuanya, bantah. Tapi kalau menjadi motivasi buat hidupnya, itu boleh. Setuju? Saya bangga dengan orang tua saya, walaupun bapak saya tukang beca. Tahun 54 ke Bandung ngebeca, ibu saya tukang pecel. Saya hidup di Cicadas. Katanya Cicadas negara beling, betul nggak? Tahu nggak? Biasanya bapak-bapak, Cicadas itu negara copet, garong, segala macam. Tapi saya bangga. Kenapa? Bapak saya seorang tukang beca, saya bisa jadi tentara. Itu garis bawah yang mungkin nanti bapak ibu tanyakan kepada mereka. Idolakanlah orang tuamu, tapi orang lain bisa jadi motivasi buat dirimu. Ya, oke. Lanjut. Aduh, bagaimana informasi wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat? Lanjut. Nah, ini Bu, kalau berbicara ini pola pikir. Pola pikirnya adalah wawasan Nusantara paradigma pembangunan nasional, adalah pedoman, penggerak, pendorong, dan tanggung jawab. Nih, ibu sebagai apa? Sebagai pedoman. Guru patut contoh. Lamun guru nak kurang, contohnya kurang bagus, makanya kalau gurunya tidak disiplin, maka anaknya jangan salahkan kalau tidak disiplin. Betul tidak? Setuju Bu? Saya yakin pembina di sini tidak ada. Penggerak, iya, menggerakkan. Kenapa kita takut untuk membentak? Kenapa kita takut tegas? Ada dua hal. Sieun ku wartawan, sieun ku orang tua, sieun dibenci. Betul nggak? Kita mah gampang. Kalau orang tua, Pak, jangan dibentak-bentak anak saya. Bapak bawa anaknya sekolah di tempat lain. Selesai. Jangan kita pernah takut dengan reputasi diri, Pak. Wah, bapak itu mah baik, bapak itu, ibu itu mah baik, orangnya sering tersenyum, orangnya ini, tapi anaknya hancur, tanggung jawab dunia akhirat. Lebih baik saya dibenci, tapi anak saya menjadi orang yang berguna, daripada kita disayang, kita dipuji, tapi anak kita nggak jadi apa-apa. 8 menit lagi. Kemudian apa? Setiap pemimpin masyarakat berpikir holistik, komprehensif, dan integral. Ibu bapak itu jadi pemimpin, betul nggak? Di sekolahan ngajar pemimpin, sami teu ngajar. Jadi pemimpin itu bukan untuk dilayani, tapi melayani. Ibarat kata, maaf, yang tersinggung silahkan haknya, betul nggak? Maaf, datang kudu di hayo, benar kan Bu? Tapi anggota gering diantap tengah longo, coba lamun pejabat gering, ibu ngarah longo. Karena lamun tengah longo, ibu mau diangkat. Ngajukeun naon mau diajukeun, benar kan? Mau di ACC. Apakah itu? Kalau prinsip saya Bu, saya punya anggota menikah, belum hukumnya tidak wajib saya hadir karena papa saya dia bahagia. Tapi di kala kedukaan saya wajib hadir karena kalau tidak saya siapa lagi. Kemudian membuat kebijakan menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah ini teh sama di dalam kita mengisi pada generasi muda, maka kita harus di sini nih masuk. Kebijakannya apa? Aturan pramuka pegang. Pegang. Apa pramuka? Oh ini. Pegang. Bukan hanya teori. Teorinya pinter. Kehujanan lagi alim. Betul. Makan pakai badai. Hanya jeung kerupuk jeung naon jeung itu. Tah kieu cara mahal-mahal.
Padahal itu tuh kebersamaan. Betul, kapan lagi makan ngantri? Teka bagian kan udah ada aturannya. Makan itu dari jam 17.30 sampai ada. Kalian sampai jam berapa? 19 ya. Sampai 18.30 ya. 1 jam. Kulantaran ibu tidak disiplin, sibuk kebanjiran, kaburu selesai. Karena saya kenapa? Saya bilang ke panitia, saya tidak mau menunggu makan yang terlalu lama. Umumkan 17.30 makan, 18.30 selesai. Kita makan berarti terdisiplin. Bekal eta. Padahal bukan esensinya karena makan, tapi kedisiplinan yang kita hargai. Kedepannya saya yakin jam 5 nanti karena jam 6 nya maka tuh sampai setengah 7 pasti mau jauh beda. Pertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah ini ibu sebagai pramuka pertahankan eksistensinya, pertahankan rasa tanggung jawabnya terhadap generasi muda. Apa sama juga dengan mengisi kemerdekaan. Siapa kita, di mana kita, mau kemana kita? Nah itu pertanyaan. Siapa kita? Pembina pramuka. Di mana kita ada di tengah-tengah dari generasi muda. Betul kan Bu? Mau kemana kita? Ya kemana kan eta barudak. Udah dijadikan naon? Lamun dijadikan pramuka pramudi calon mandi, ya ibu lagi tong mandi. Lamun cuman orang jadi pramuka hapunten embel-embelnya seueur tapi tidak bertanggung jawab, meser di kosambi. Betul nggak? Tapi apa yang ditempel di dadamu itu pertanggungjawabkan dengan ilmu yang kau berikan. Lanjut. Masih 3 menit. Nah, ini dia tumbuhkan dan kembangkan kesadaran, paham dan semangat berbangsa. Ini harus kembangkan kehidupan bersama dalam keberaneka-ragaman. Aneka ragam nggak ibu? Di sini ada orang luar Jawa, hanya orang Jawa Barat, betul tidak? Tapi ada laki-laki, ada perempuan, ada nu jangkung, ada nu pendek, ada nu bulat, ada nu langsing, betul nggak? Itu aneka ragam. Aya nu Amin nyarios Bu. Aya nu sepuh, aya nu brondong. Seperti saya. Lanjut. Menanamkan kecintaan pada tanah air, bangsa dan negara. Nah, di mana ibu canak video materi aplikasikan di sekolah. Ingat tanggung jawab moral. Ya, kedah izin orang sebagai profesi naon. Ya, ya abi mah nyari Bu. Tumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Nah, ini dia. Ini dia. Hak naon ibu? Mendidik, betul? Membina, betul? Kewajibannya apa? Memajukan generasi penerus, betul Bu? Kemudian tanggung jawabnya mana? Nah iya lu paling susah. Biasanya gampang ngejawab, susah nanggung. Ya nggak Bu? Nggak ada di sini mah. Saya yakin tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang mengakui. Lanjut. Nah, penutup NKRI didirikan karena adanya kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian wawasan Nusantara diperlukan sebagai landasan visualisasi untuk kita. Kemudian Tuhan telah menakdirkan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan dianugerahi sumber kekayaan alam yang sangat banyak. Kemudian NKRI adalah ruang hidup dan sumber kehidupan kita, tidak luput dari berbagai AGHT, apa ini? Ayo, ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Oleh sebab itu kita juga harus menjaga dan mempertahankan apa yang harus kita lakukan. Nah, yang kita lakukan apa? Ada saya punya
yang pernah saya menjadikan patokan dalam hidup. Hidup adalah perjuangan. Sanes sajak ya Pak Bu, sanes puisi, sanes. Ini filosofi hidup. Hidup adalah perjuangan, maka berjuanglah untuk hidup. Cintailah profesimu, karena profesimu memberikan kehidupan sama kamu. Lanjut. Negeri ini Republik Indonesia bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama, bukan milik satu kelompok etnis, bukan juga milik adat dan istiadat tertentu, tapi milik kita bersama semua dari Sabang sampai Merauke. Lanjut. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya itu. Tapi jangan diplesetkan bersatu kita teguh, beginya tulah lintuh, jangan. Itu aja dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan, dan sekali lagi kalau tidak puas mohon maaf karena saya bukan alat pemuas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.